Halo, Assalamualaikum untuk teman-teman kelas K04 Komputasi Geofisika ITB Cirebon. Ya, eh, kali ini adalah pertemuan yang ke-6 yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pertemuan ke-6 ini saya tidak bisa hadir di kelas sehingga saya membuat rekaman ini sebagai pengganti kuliah di kelas. Jadi untuk pertemuan ke-6 perkuliahan akan dilaksanakan secara asinkron. Ya, kurang lebih adalah bahwa teman-teman mahasiswa diharapkan bisa belajar dari video yang saya buat ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan melakukan latihan dan kemudian mengumpulkan tugas yang sudah diberikan ke sistem EduNext begitu. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas yaitu metode co-fitting menggunakan metode interpolasi polinomial Newton. Setelah minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan metode regresi linear ya. Oke, untuk metode co-fitting ini, modul yang ke-6 ini, interpolasi polinomial Newton ini, slide-nya saya pinjam dari slide-nya Ibu Ningsih. Ya, kebetulan saya belum sempat membuat slide baru karena slide ini sudah sangat bagus sekali sehingga kita akan gunakan slide ini untuk perkuliahan minggu ke-6 ini begitu. Oke, jadi prinsip dasar dalam melakukan interpolasi adalah kita ingin mencari suatu persamaan, ya persamaan interpolasi yang akan mewakili data yang kita miliki begitu. Sebenarnya hampir mirip dengan regresi kemarin, hanya saja kalau regresi sudah saya tekankan bahwa kita melakukan regresi ketika kita tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap data kita. Sedangkan kalau interpolasi sebaliknya, jadi kita memiliki keyakinan bahwa data kita itu tidak memiliki error atau errornya kecil sekali. Sehingga meskipun mirip, nanti perlakuan dalam aplikasinya agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi dalam interpolasi kita mencari suatu persamaan polinomial. Ya, bentuk persamaan polinomial itu seperti ini. Y sama dengan A0 ditambah A1X tambah A2X kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ANX pangkat N begitu. Dan nanti dalam interpolasi Newton, ya polinomial Newton ini, ketika kita memiliki N plus 1 data point, maka akan terdapat satu dan hanya satu polinomial orde N atau polinomial orde lebih kecil yang akan melewati semua data point gitu. Jadi garis interpolasi yang akan kita bentuk itu harus melewati data yang kita miliki ya, berbeda dengan regresi. Kalau regresi adalah bahwa garis tersebut cukup mewakili tren dari data yang kita miliki ya, ingat. Nah, sekarang adalah bahwa garis interpolasi itu harus melewati seluruh data yang kita miliki gitu. Sehingga kalau kita punya N plus 1 data point, maka kita hanya punya satu garis polinomial orde N begitu ya. Ya, contohnya adalah ketika kita ingin memutuskan akan menggunakan interpolasi orde 1 ya, sehingga garis yang akan kita miliki kan Y sama dengan A0 ditambah A1X ya. Nah, ini bisa kita buat jika kita memiliki dua data ya, dua titik begitu. Nah, ini disebut sebagai polinomial orde 1 gitu. Oke. Nah, kemudian interpolasi yang lebih akurat itu akan kita peroleh ketika kita memilih titik yang berpusat di sekitar atau di dekat dengan data yang mau kita estimasi ya begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau mengestimasi suatu titik, maka akan lebih akurat kalau kita menggunakan data yang dimana data yang kita miliki itu berada di sekitar titik yang mau kita estimasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini sedikit review ya bahwa tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam interpolasi itu kita meyakini bahwa data kita itu akurat ya, sangat presisi. Ya, kemudian interpolasi ini sifatnya adalah lokal dan exact estimation, ya, dia melewati semua titik tadi ya, dan sifatnya lokal. Lokal artinya adalah bahwa data yang mau kita prediksi itu kita menggunakan data-data
yang berada di sekitar titik itu. Beda dengan regresi. Kalau regresi kita gunakan semua data, tapi kalau interpolasi kita hanya menggunakan beberapa data yang paling dekat dengan titik yang mau kita prediksi. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan kita di sini punya 2 data point, maka ini kita bisa hubungkan dengan satu garis, ya, disebut sebagai interpolasi polinomial order 1, ya, linear ya, garis lurus. Kalau ada 3 data, kita bisa menggunakan interpolasi order 2. Ya, jadi kan ini kan ada 3 ya, maka interpolasinya ordernya adalah n-1 ya. Order 2. Nah, kalau ini adalah order 3 ya, ada 4 data. Ya, ini disebut sebagai linear, ini adalah kuadratik atau parabolik, dan ini adalah kubik ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di dalam metode interpolasi yang akan kita pelajari dalam perkuliahan itu ada 3 yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada minggu lalu, yaitu adalah interpolasi Newton yang akan kita bahas pada minggu ini, dan kemudian mungkin minggu depan akan kita lanjutkan dengan interpolasi Lagrange dan interpolasi spline. Oke. Nah, interpolasi Newton ini juga sering disebut sebagai Newton divided difference. Oke, jadi interpolasi polinomial Newton ini merupakan salah satu interpolasi polinomial yang paling populer dan paling banyak digunakan pada saat sekarang ini ya di dunia, kurang lebih begitu. Nah, interpolasi polinomial Newton ini tentu saja kita bisa lakukan untuk banyak orde, ya, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, orde 10, sampai orde n ya, terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana ya cara kerja si interpolasi Newton ini ya? Jadi interpolasi Newton yang paling sederhana, yang orde 1, ya, kita akan membutuhkan 2 data point. Ya. Jadi kalau kita punya 2 data point, berarti kita bisa melakukan interpolasi orde 1, ya, n-1. Sehingga kita akan mendapatkan suatu garis lurus. Ya, katakanlah kita punya data yang di sini, yang di bawah, yang di kiri, dan kemudian data yang di atas, yang di kanan. Maka dengan 2 data ini, kita bisa melakukan interpolasi ya dengan menghubungkan 2 garis itu. Jadi, misalkan sebenarnya data kita itu yang melengkung ya, tapi kita dekati dengan suatu garis lurus yang seperti ini ya. Sehingga garis lurus ini akan kita akan membentuk suatu persamaan, di mana persamaannya adalah f1x ya. F1x itu dapat diprediksi dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0. Gitu. Di mana si B0 itu adalah Fx0 ya, yang di sini. Kemudian B1-nya adalah Fx1 dikurang Fx0 dibagi dengan X1 dikurang X0. Jadi kurang lebih ini adalah persamaan garis lurus yang bisa diprediksi menggunakan 2 titik yang diketahui ya, yang dulu sebenarnya mungkin pernah teman-teman pelajari pada saat SMA. Ya, jadi mudah sekali untuk melakukan interpolasi linear ya, atau interpolasi Newton orde 1. Oke, sehingga nanti kalau kita sudah punya persamaan ini, maka kita bisa mengestimasi titik X ya. Titik X ini kita bisa tinggal masukkan karena kita sudah tahu berapa nilai X0 ya. Dan kemudian kita juga tahu berapa nilai X1 ya. X0 itu di sini, X1 di sini, maka Fx0 juga kita tahu, Fx1 kita tahu. Maka dengan demikian F1x bisa kita hitung ya, karena x-nya ini adalah variabel yang kita ketahui. Oke. Nah, jadi di dalam fungsi atau kurva interpolasi linear Newton kita akan memiliki tadi ya, ini persamaannya. F1x sama dengan B0 ditambah B1 dikali X kurang X0. Di mana ini adalah fungsi kurva interpolasinya ya, polinomial orde 1 kalau sekarang ini. Dan B0 dan B1 ini adalah koefisien polinomialnya. Kemudian X0 ini adalah data point yang kita miliki. Ya. Kemudian, di mana kan B0 dan B1 ini dirumuskan menjadi ini. Nah, di sini variabel yang juga kita ketahui adalah X1. Ya. X1 itu adalah data point kedua yang dilewati oleh kurva. Ya, jadi ini adalah X0, ini Fx0, ini X1, ini adalah Fx1. Ya, maka kita nanti bisa memprediksi semua nilai yang berada di antara 2 titik tersebut. Nah, step ini ya, ini dinamakan sebagai finite divided difference, ya, aproksimasi untuk orde pertama, gitu. Nah, ya sehingga tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencari fungsi kurva interpolasi polinomial orde 1 Newton,
kita hanya memerlukan dua data point, yaitu x0 dan fx0, serta x1 dan fx1. Gitu. Nah, interval antara dua data point ini semakin kecil akan menghasilkan kurva yang makin baik ya dalam mengestimasi suatu fungsi kontinu. Jadi, kalau misalkan kita mau mengestimasi nilai x, ya kita akan membutuhkan dua titik ya, yang di sini dan di sini. Tapi kalau misalkan nanti ternyata ada titik lain yang mungkin ada di sini atau di sini, kan itu akan menjadi lebih baik untuk dipilih. Begitu maksudnya. Oke, kemudian, nah sebenarnya kurva interpolasi linear Newton ini juga dapat diturunkan menggunakan rumus rumus yang mungkin teman-teman yang tadi saya sebutkan sudah mempelajarinya sejak SMA atau bahkan mungkin sejak SMP ya. Jadi kalau kita punya dua garis lurus kan kita bisa kalau kita punya dua titik kan kita bisa menemukan suatu persamaan garis yang melewati dua titik tersebut menggunakan rumus ini ya. F1x dikurang F0 ya. Jadi Y2 dikurang Y1 dibagi X dikurang X0 sama dengan Fx1 kurang Fx0 per X1 dikurang X0. Jadi ini adalah Y2 kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya kurang lebih seperti itu. Itu kalau kita mengikuti alur berpikir yang dulu mungkin teman-teman pernah pelajari pada saat sekolah gitu ya. Oke, sehingga nanti kita akan dapatkan tadi ya, si f1x ini akan kita dapatkan kalau semua variabel ini kita pindahkan ke kanan. Dan nanti akan kita dapatkan bahwa rumus umumnya jadi seperti ini. Ya, lagi-lagi si fx0, kemudian yang bagian ini juga kita bisa ganti dengan variabel b0 dan b1. Di mana b0-nya ini fx0 dan b1-nya adalah yang ini. Gitu. Nah, sekarang kita mau lihat contoh gitu ya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan interpolasi linear ini ke dalam suatu kasus tertentu. Ya, katakanlah kita punya ya suatu titik ya dan kita akan mencari suatu nilai estimasi ya titik yang lain gitu. Jadi misalkan ini estimasi suatu fungsi continue natural algorithm pada X sama dengan 2 itu kita mau cari ya menggunakan fungsi kurva interpolasi linear Newton. Ya, jadi atau dalam kata lain kita ingin mengestimasi nilai ln dari 2 dengan menggunakan fungsi kurva interpolasi linear Newton. Katakanlah di dalam soal ini kita tahu ya bahwa diketahui bahwa X0 itu adalah 1 dan X1 adalah 6 dan diketahui juga bahwa ln dari 1 itu 0 dan ln dari 6 itu adalah 1,791759. Ya, jadi soalnya gini ya. Jadi kita tahu bahwa ln 1 adalah 0 dan ln 6 adalah 1,791759. Nah, dengan dua data yang diketahui ini, kita mencoba mencari suatu fungsi garis interpolasi yang mewakili dua titik ini sehingga nanti kita bisa mengestimasi nilai ln yang lain. Katakanlah kita mau mencari nanti nilai ln 2 itu berapa kalau kita hanya tahu dua data ini begitu. Ya, nanti kita akan cari ya fungsi ini yang kemudian kita akan gunakan untuk mengestimasi nilai ln 2 tadi. Ya. Oke. Jadi tadi kita punya rumus umum seperti ini ya. Ini adalah fungsi interpolasi linear Newton ya, di mana B0 dan B1 sudah ditentukan. Maka kalau dari sini kan kita bisa cari ya bahwa B0 itu adalah fx0 ya, di mana fx0 itu kan si ln x0 tadi ya, data pertama yaitu ln 1 sama dengan 0. Maka B0 kita dapatkan bahwa nilainya 0. Sedangkan B1 itu kita bisa cari ya menggunakan rumus ini, yaitu fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0. fx1 adalah ln x1, fx0 adalah ln x0 dibagi dengan x1 dikurang x0. Jadi ln 6 dikurang ln 1 dibagi 6 dikurang 1. Dapatnya adalah 1,791759 dikurang 0 dibagi 6,6 dikurang 1 sama dengan 0,3583518. Ini adalah nilai dari B1. Sehingga kalau kita sudah dapatkan nilai B0 dan kita sudah dapatkan nilai B1, maka kita dapatkan suatu rumus F1x sama dengan
B0 ditambah B1X dikurang X0, dan B0 dan B1-nya kita masukkan nilai yang tadi, sehingga kita dapatkan fungsi akhirnya adalah F1X sama dengan 0,358352 kali X dikurang 1. Ya, sehingga nanti kalau tadi kita ditanya berapa sih nilai len 2 kalau diketahui nilai len 1 dan len 6. Nah, kita hitung, masukkan saja X-nya 2. Ya. Len 2 adalah fungsi dari F1 dari 2. Maka dengan demikian X-nya kita ganti dengan angka 2. Maka akan kita peroleh len dari 2 adalah 0,3583518. Nah, ini adalah hasil numerik yang kita hitung berdasarkan metode interpolasi Newton orde 1 tadi. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan fungsi eksak, ya, di mana sebenarnya len 2 itu kan 0,693142 ya. Jadi, ini adalah solusi eksaknya, ini adalah solusi numeriknya. Berarti ada error ya, selisihnya itu kurang lebih 48,3% gitu ya. Karena tadi kita mencoba mengestimasi len 2 menggunakan nilai data point len 1 dan len 6. Itu errornya cukup besar. Tapi kalau misalkan nanti kita estimasi menggunakan data yang lebih dekat, katakanlah len 1 dan len 3 mungkin akan menjadi lebih akurat gitu. Tapi kan soal ini menunjukkan bahwa yang data yang kita miliki hanya len 1 dan len 6. Maka ya kalau kita menggunakan interpolasi linear Newton ya beginilah hasilnya. Ya, jadi ini adalah hasilnya dan ini adalah besarnya error, ya, relatif error terhadap solusi eksak yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan kita ganti ya. Kalau tadi kan kita hanya mengetahui bahwa yang kita ketahui itu len 1 dan len 6. Nah, sekarang bagaimana kalau data yang kita ketahui itu adalah len 1 dan len 4? Ya, jadi kita punya data len 1 adalah 0 dan len 4 adalah 1,386294. Lalu kita estimasi berapa sih len 2 kalau data yang diketahui itu len 1 dan len 4. Ya. Nah, ini kalau kita masukkan sesuai dengan yang tadi ya, kita hitung ya, bedanya adalah si X1 itu beda ya, tadi 6 diganti dengan 4 ya, dengan menggunakan rumus yang sama, maka kita akan peroleh bahwa fungsi akhirnya itu adalah ini ya, 0,462098 dikali dengan X dikurang 1. Sehingga kalau kita masukkan len 2 akan kita peroleh nilainya 0,462098. Nah, terlihat bahwa relatif errornya mengecil ya, karena kita mau mengestimasi len 2 dengan diketahui data len 1 dan len 4, jadi lebih dekat, lebih sempit. Nah, itu membuktikan bahwa tadi ya, bahwa interpolasi ini sifatnya interpolasi Newton ini sifatnya itu lokal, sehingga kalau kita mau mengestimasi suatu titik itu akan lebih baik kalau kita menggunakan titik-titik yang paling dekat dengan nilai yang mau kita estimasi tersebut. Ya. Oke. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat ada dua sumbu ya di kurva ini, ada sumbu X dan sumbu Y, atau sumbu Y adalah nilai Fx, di mana sebenarnya true value atau sebenarnya nilai len itu adalah yang garis warna hitam ini ya, karena yang warna hitam ini. Nah, masalahnya adalah kita mencoba mengestimasi nilai len 2 ya. Kasus pertama adalah kita cuma tahu nilai len 1 dan nilai len 6 ya, jadi kita hanya punya len 6 dan len 1. Kita estimasi menggunakan polinomial linear Newton ya, kita dapatkan bahwa len 2 itu yang titik merah ini. Ya, ini menggunakan menggunakan interpolasi Newton orde 1 ya. Sehingga errornya adalah selisih antara titik hitam dan titik merah. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan ketika kita memiliki titik di len 1 dan len 4, maka nilai estimasi len 2 adalah yang warna kuning. Jadi lebih dekat dengan solusi eksak. Ya, makanya jadi kalau kita mau estimasi len 2 ya mungkin nanti lebih baik lagi kalau kita punya nilai di titik len 1 dan len 3, atau bahkan di titik len 1,9 dengan len 2,1 gitu ya. Jadi akan menjadi lebih akurat gitu. Masalahnya kan tadi ya, yang garis hitam ini sebenarnya kita nggak tahu gitu kan, karena yang diketahui hanya titik len 1 dan len 6 atau len 4, jadi hanya dua titik yang kita ketahui. Kita akan mencari nilai len 2-nya. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu interpolasi polinomial orde 2.
Ya, kalau tadi orde 1, sekarang orde 2. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, karena kita menggunakan polinomial orde 2, maka kita akan membutuhkan 3 data point. Ya. Tadi kalau linear kita membutuhkan 2 data point, orde 1. Tapi kalau orde 2, kita membutuhkan 3 data point, jadi n plus 1. Ya, sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini. Gitu. Karena kita membutuhkan 3 data point, dan ini adalah polinomial orde 2, maka persamaan yang akan dibentuk adalah persamaan parabolik, gitu ya, parabolik seperti ini. Di mana persamaannya adalah ini, ya, yaitu f2x itu adalah b0 ditambah b1 dikali x dikurang x0 ditambah b2 dikali x kurang x0 dikali x dikurang x1. Jadi ordenya 2 ya, jadi di sini sampai kuadrat nih. Oke. Nah, di sini kita punya B0, kita punya B1, dan kita punya B2. Nah, ini kita bisa rumuskan bahwa B0 diperoleh dari ini, ya. B0 itu adalah fx. B1 itu adalah fx1 dikurang fx0 dikurang x1 dikurang x0. Dan B2-nya adalah tingkatannya lebih tinggi lagi, gitu ya. B2-nya adalah yang ini, ya. fx2 dikurang fx1 per x2 kurang x1 dikurang fx1 dikurang fx0 per x0 kurang x1 dibagi dengan x2 dikurang x0. Nah, ini ya. Jadi ini ada B0, B1, dan B2-nya. Oke. Jadi ini kurang lebih penjelasannya ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan orde 1 itu selesai sampai di sini, tapi kalau orde 2 maka dia akan lanjut tambah satu suku lagi, begitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini ada polanya ya. Jadi ketika kita menghitung B1 itu kan seperti ini ya. Ini seperti ini. Dan ketika kita menghitung B2 itu jadi seperti ini. Nah, ini disebut sebagai finite divided difference ya. Nah, ini B2 ini pada dasarnya nanti kita bisa hitung setelah kita dapatkan B1 ya. Ini kan kalau kita lihat B1 yang ini itu sama persis dengan yang ada di sini. Ya, sama ya. Sedangkan yang ini itu juga mirip dengan ini, bedanya adalah nilai X-nya diganti. Ya, kalau di sini adalah X1 dan X0, ini adalah X2 dan X1, dan ini X2 dan X1. Ya, bedanya itu. Jadi polanya adalah seperti itu ya, bertingkat. Gitu. Jadi di dalam polinomial orde 2 ini kita membutuhkan 3 data point ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan persamaan ini ya setelah mencari nilai B0, B1 dan B2. Nah, ini contoh ya, contoh. Lagi-lagi kita mencoba mengestimasi nilai len 2. Nah, sekarang kita akan mengestimasi nilai len 2 itu ketika kita tahu bahwa ada data yang kita miliki, yaitu len 1, len 4, dan len 6. Ya, kita tahu len 1, kita tahu nilai len 4, kita tahu nilai len 6, dan sekarang kita nggak tahu nih len 2 berapa. Nah, sekarang mau kita hitung menggunakan metode interpolasi Newton orde 2. Ya, tadi yang polinomial orde 2 Newton ini interpolasinya adalah rumusnya ini ya. Yang ini tadi. Jadi kita akan mencari B0, B1, dan B2 terlebih dahulu. Ya, B0, B1, dan B2. Nah, kita coba hitung ya. Tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya, berapa fx0, fx1, x0, x1, x2, dan fx2-nya. Maka kita peroleh, ya, tadi kan B0, B1, 2-nya ini, kita peroleh bahwa B0-nya itu 0, B1-nya adalah 0,462098, dan kemudian B2-nya adalah, ya ini, ya lebih panjang, masukkan satu-satu, kita dapat B2-nya adalah negatif 0,0518731. Sehingga akan kita peroleh nilai F2X-nya itu ini ya. B0-nya masukkan, B1-nya dimasukkan, B2-nya masukkan, ya termasuk X-nya juga dimasukkan. Kita peroleh persamaannya adalah ini, yaitu 0,462098 dikali X dikurang 1 dikurang 0,0518731 X dikurang 1 dikali dengan X dikurang 4. Sehingga kalau kita mau mengestimasi nilai len 2, ya ganti saja X-nya dengan 2. Maka akan kita peroleh bahwa nilai len 2 adalah 0,565842. Yang kemudian kalau kita bandingkan dengan nilai exact atau true value, errornya itu menjadi 18,4%. Jadi lebih mengecil lagi ketika kita menggunakan interpolasi orde 2 Newton. Oke, nah ini kalau kita lihat perbandingannya ya, ini adalah exact value yang warna hitam. Kemudian tadi kita mencoba mengestimasi menggunakan orde 1 ya, dengan data yang diketahui adalah len 1 dan len 4. Nah, sekarang kalau kita orde 2 itu adalah
Kita tahu len 1, kita tahu len 4, dan kita tahu len 6, maka garis yang akan kita dapatkan yang warna melengkung ini. Sehingga titik yang diestimasi adalah yang warna merah. Jadi lebih baik ketika dibandingkan dengan solusi linear yang warna biru tadi. Ya, ini perbandingannya seperti ini. Nah, relative error tadi ngitungnya ini ya. Jadi relative error itu adalah nilai absolut dari nilai sejati dikurang hasil numerik dibagi dengan nilai sejati dikali 100%. Oke, jadi terlihat bahwa kuadratik tadi lebih baik hasilnya dibandingkan dengan orde 1 atau linear yang bahkan menggunakan data yang len 1 dan len 4 tadi. Oke, jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana jika kita punya interpolasi polinomial orde yang lebih tinggi? Ya, katakanlah sekarang orde 3. Berarti polanya sama. Sekarang kalau kita ingin mencari ya suatu persamaan interpolasi polinomial orde 3, maka kita akan membutuhkan 4 data point ya. Akan kita cari 4 data point ya untuk mewakili garis yang akan kita buat gitu. Sehingga fungsi atau kurva interpolasinya itu juga menjadi lebih panjang, nambah satu suku lagi. Ya, jadi kalau tadi orde 2 sampai ke B2, sekarang orde 3 sampai ke B3. Nanti kalau orde 4 sampai ke B4, orde 5 sampai ke B5 dan begitu seterusnya. Gitu. Nah, ini ya, jadi lebih panjang lagi. Kita akan mencari suatu garis yang melewati 4 titik ini. Dengan demikian, kalau orde 3 ini berarti kita akan mencari ya, B0-nya masih sama dengan tadi, B1-nya sama dengan tadi, B2-nya adalah sama dengan orde 2 tadi. Nah, kalau orde 3 kita nambah B3. B3 ini nanti rumusnya gimana? Wah, ini B3-nya ternyata nanti kan ini bertingkat ya. B2 aja membutuhkan B1, maka B3 akan membutuhkan B2. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan bentuk tabel. Gini ya, untuk mencari nilai B itu lebih mudah kalau kita menggunakan bentuk tabel. Nah, tabelnya itu seperti ini. Ya, ini adalah skema untuk memudahkan perhitungan finite divided difference ya, kita menggunakan tabel. Jadi caranya seperti ini. Ya, kita akan hitung kita buat tabel dulu ya. Data yang kita miliki adalah X1 dan Y1 atau X1 dan Fx1. XI dan Fxi. Ya, maaf seperti itu. Dengan ini adalah urutan datanya ya. Jadi kalau kita ingin mencari nilai B0 dengan menggunakan data X0 dan X1 dan Fx0 dan Fx1, maka kita menggunakan rumusan ini, Fx1 dan X0 ya. Ini adalah untuk orde pertama. Tapi kalau kita menggunakan X1 dan X2, maka gunakan Fx2 dan X1. Tapi kalau menggunakan data X2 dan X3, kita gunakan Fx3 dan X2 seperti ini. Gitu. Ya, sehingga maksudnya begini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan data X0 dan X1, berarti kan kita menggunakannya ini saja kan sampai di sini nih. Ini kan linear nih, orde 1. Jadi kita gunakannya hanya X1 dan X0 gitu. Tapi kalau kita menggunakan datanya X1 dan X2, maka kita gunakan X2 dan X1. Ganti saja yang X0-nya jadi X1, yang X1-nya jadi X2, ya, X0-nya jadi X1. Itu kalau di orde 1. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kalau kita punya interpolasi orde 2, kan kita membutuhkan 3 titik gitu ya. 3 titik itu berarti kita butuh X0, X1, X2, atau X1, X2, X3. Gitu ya. Katakanlah sekarang contohnya kita menggunakan X0, X1, dan X2. Maka kalau kita punya X0, X1, dan X2, kita bisa menghitung fungsi ini. Ya, Fx1 dan S0 kita bisa hitung, Fx2 dan X1 kita bisa hitung. Ya, menggunakan rumus ini kan yang tadi. Sehingga dari sini kita juga bisa hitung yang ini, Fx2, X1, dan X0. Jadi tadi, kalau kita sudah punya ini, maka kita bisa hitung ini kan. Di mana yang ini, ya perhatikan, yang ini itu ini. Sedangkan yang ini, itu ini. Gitu. Kemudian cara menghitungnya ya balik lagi ke B1 yang tadi. Gitu. Nah, dengan demikian, kalau kita menghitung orde ketiga, kan kita membutuhkan 4 data. Maka kita harus gunakan semuanya kan. Kita gunakan X0, X1, X2, dan X3, maka kita hitung semuanya. Fx1, X0 berapa, Fx2, X1 berapa, dan Fx3, X2-nya berapa. Dari sini kita dapatkan yang second order, dari second order kita dapatkan third order.
Gitu. Jadi cara membacanya begitu ya. Jadi fx1 x0 tuh yang ini, itu artinya ini ya, terjemahannya. Ya, kalau kita dapatkan notasi yang ini fx2 x1 x0 tuh kalau kita terjemahkan jadi seperti ini, dan begitu juga dengan yang lain gitu. Sehingga tadi ya, kalau ini adalah x1 dan x0 tinggal gantikan x1 dan x0, tapi kalau misalkan x2 x1 berarti ini ganti x2 ganti x1. Ini x2 x1 gitu. Nah, semuanya akan dapat kita hitung. Ya, jadi untuk menghitung tadi order 3-nya step by step ya. Jadi mulai first order, second order, sampai third order. Nah, akhirnya kita dapatkan ini B3-nya. Ya, B3 itu kan fx3, x2, x1, dan x0. Ya, ngitungnya mundur ke belakang. Maka akan kita peroleh rumusnya seperti ini. Ya, nanti bisa coba ditelaah pelan-pelan ya. Kalau misalkan bingung nanti teman-teman boleh tanyakan. Nah, sekarang kita lihat ke dalam contoh ya. Jadi tadi kita sudah hitung ya order 1, order 2. Nah, sekarang kalau order 3 bagaimana? Jadi sekarang kasusnya kita tahu ada 4 data yang diketahui, yaitu len 1, len 4, len 5, dan len 6. Kita akan mencari nilai len 2. Di mana kita cari dulu persamaan Newton order 3-nya. Ya, menggunakan pencarian B0, B1, B2, dan B3 terlebih dahulu. Di mana B0, B1, B2, dan B3 itu dapat dirumuskan menggunakan langkah-langkah yang tadi. Ya, kalau sudah dapat rumusannya, maka sebenarnya kita tinggal masukkan saja angkanya. Dan akhirnya diperolehlah nilai ya. Jadi seperti ini ya, B0-nya itu 0, B1-nya adalah 0,462098, B2-nya adalah negatif 0,5973855, dan B4-nya adalah 0,0078654. Seperti itu. Yang kemudian kalau kita masukkan dalam persamaannya, diperolehlah persamaan F3X itu seperti ini ya. Nah, kalau kita mau mengestimasi nilai X2, maka X-nya tinggal gantikan dengan angka 2. Ya, kita gantikan dengan angka 2, dan akhirnya diperolehlah nilai 0,6287674. Yang kalau kita bandingkan dengan nilai eksaknya atau nilai sejatinya, ternyata errornya lebih kecil lagi, yaitu 9,3%. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, kalau kita menggunakan orde berapa tadi? Orde 3 ya. Ternyata hasilnya sangat lebih dekat lagi ya. Lebih dekat lagi dengan true value. Dan garis polinomialnya adalah yang warna biru ini. Begitu. Oke, sehingga nanti kalau teman-teman mau mencari orde yang lebih tinggi bagaimana? Tadi kan kita hanya mencontohkan sampai orde 3. Nanti harapannya teman-teman bisa membuat lagi untuk orde yang lain. Orde 4, orde 5, orde 6, orde 10, orde 100 bahkan itu bisa. Yang perlu diperhatikan adalah kalau kita ingin membuat garis interpolasi orde n, maka kita membutuhkan n plus 1 data point. Ya, yang kemudian kita juga perlu menghitung sebanyak bn. Ya, kita mencari b sebanyak n kali gitu. Jadi B0, B1, B2, B3 sampai ke bn. Dengan pola yang tadi, B0 itu adalah selalu fx0, B1 itu adalah fx1, fx0 kurang x1 kurang x0, B2-nya itu tadi, B3-nya selanjutnya dan selanjutnya, yang sebenarnya akan mudah dihitung kalau kita menggunakan perhitungannya dengan tabel yang tadi ya, tabel yang ini tadi. Ya, cara mencari bn itu menggunakan tabel yang ini. Ya, hitung dari orde 1-nya, orde 2-nya, orde 3, orde 4 sampai ke orde n. Nah, itu adalah untuk mencari bentuk umum interpolasi polinomial orde n ya. Ini contohnya sampai B3. Tapi kalau sampai Bn berarti yang hitungnya banyak ya. Sampai ke Xn, Xn1 sampai begitu turun terus sampai X2, X1 dan X0. Nah, terus mengecil seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk menghitung polinomial Newton orde n. Jadi ini ya, jadi cari dulu B0-nya, cari dulu B1-nya, cari dulu B2-nya, B3, B4 sampai Bn. Begitu. Ya, jadi ini adalah bentuk umumnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di buku pegangan kita ya. Itu lebih jelas dijelaskan, disebutkan di sana. Nah, ini contohnya ini adalah orde 3 ya. Ya, orde 3 ini kan tadi ya, untuk mencari orde 3 ini, ya, itu kan kita mencari orde
B0-nya dulu ya, B0-nya sudah ditentukan seperti ini. B1-nya kita sudah dapatkan tadi. Nah, B1 ini kan digunakan di sini. Sedangkan yang ini kita hanya mengganti B1 ini dengan ininya ya, nilai X-nya. Yang ini X1 jadi X2, yang ini X0 jadi X1, ya, X1 X2, X0 jadi X1. Nah, B2 yang ada di sini itu sebenarnya adalah ini. Gitu. Ini adalah B2. Dan yang sebelah kirinya itu hanyalah penggantian indeks ya. Kalau ini 21, ini adalah 32, 21, 32, 21 ya. Hanya diganti indeksnya saja. Nanti kalau B4 gimana? Berarti kita perlu menghitung B3 dulu. Dan kemudian yang sebelah kirinya hanya diganti indeksnya saja. Gitu. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan sampai ke F4 ya, kita mencari B3 kan. B3 tadi membutuhkan B2 gitu ya. Kemudian B4-nya membutuhkan B3 nih. Di mana yang sebelah kirinya hanya pergantian indeks. Jadi 32, 21, 21, 10 dengan 43, 32, 32, 21 dan begitu seterusnya. Jadi bertahap ya, mulai dari orde 1, orde 2, orde 3 dan begitu seterusnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi polynomial orde n, interpolasi polynomial orde n ya. Cara menghitungnya seperti itu sudah dijelaskan dan ada beberapa contoh kasusnya yang mudah-mudahan untuk kasus yang ini nanti bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa dipelajari. Nanti kalau kurang paham bisa diulangi lagi videonya lah, pelan-pelan dipelajari sama-sama dengan teman-teman sekelas. Nanti kalau masih ada yang bingung boleh nanti bisa tanyakan ke saya melalui forum diskusi yang ada di EduNext begitu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini saya pikir kalau teman-teman sudah bisa menghitung satu metode interpolasi ini saja itu mungkin cukup ya. Karena kalau metode interpolasi Newton ini sudah bisa kalian pelajari, nanti untuk metode Lagrange dan spline mudah-mudahan akan menjadi lebih cepat bisa diselesaikan. Nah, yang Lagrange dan spline nanti kita pelajari di minggu depan. Mudah-mudahan saya sudah bisa datang ke kampus begitu. Nah, setelah ini nanti teman-teman coba lihat ya soal latihannya. Tolong dikerjakan dan kemudian jangan lupa untuk dikumpulkan dan perhatikan deadline yang saya berikan di sistem EduNext begitu. Nah, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan hari ini, cukup mungkin sekitar 40 menit. Kita masih punya waktu berapa? 40 menit lagi ya, atau masih ada waktu hampir 1 jam gitu ya, yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk belajar mandiri serta mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke. Nanti sekali lagi kalau ada yang tidak dimengerti silahkan coba ditanyakan melalui platform EduNext. Oke, mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan semuanya bisa belajar dengan baik. Terima kasih.